Halo teman-teman, pernah gak sih kalian bertanya kenapa matahari terbit di timur? Kenapa bintang-bintang bergerak di langit? Atau sebenarnya posisi bumi itu ada di mana-mana dalam alam semesta saat ini? Kita bisa dengan mudah mencari jawaban lewat internet atau buku pelajaran, tapi ratusan tahun yang lalu manusia belum memiliki pengetahuan seperti sekarang. Banyak hal tentang alam semesta masih menjadi misteri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas era penemuan ilmiah, yaitu masa ketika manusia mulai menggunakan pengamatan, eksperimen, dan logika untuk memahami alam semesta secara lebih ilmiah. Awal mula cara pandang manusia terhadap alam semesta. Sebelum era penemuan ilmiah, banyak orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan ini dikenal sebagai teori geosentrik. Menurut teori tersebut, matahari, bulan, planet, dan bintang dianggap mengelilingi bumi selama berabad-abad. Teori ini diterima oleh banyak orang karena sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata manusia. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, beberapa ilmuwan mulai mempertanyakan keyakinan tersebut. Nicolaus Copernicus dan teori heliosentris. Pada abad ke-16, seorang astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus menemukan ide yang sangat berani. Ia menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, sedangkan bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari. Teori ini dikenal sebagai teori heliosentris. Pada masanya, gagasan Copernicus dianggap kontroversial karena bertentangan dengan pada masanya gagasan Copernicus dianggap kontroversial karena bertentangan dengan kepercayaan yang sudah lama dianut masyarakat. Meski begitu, teorinya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam perkembangan ilmu astronomi modern. Galileo Galilei dan teleskop. Beberapa puluh tahun kemudian muncul ilmuwan asal Italia bernama Galileo Galilei. Galileo menggunakan teleskop untuk mengamati langit dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Melalui pengamatan, ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata, terdapat gunung dan kawah. Ia juga mengamati 4 satelit terbesar Jupiter yang mengelilingi planet tersebut. Penemuan ini menjadi bukti bahwa tidak semua benda langit mengelilingi bumi. Galileo juga mendukung teori heliosentris milik Copernicus, namun karena pandangannya dianggap bertentangan dengan ajaran yang berlaku saat itu,
ia menghadapi banyak tekanan dan bahkan diadili. Meskipun begitu, hasil penelitiannya memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sains. Johannes Kepler dan gerak planet. Setelah Copernicus dan Galileo, ada ilmuwan Jerman bernama Johannes Kepler. Kepler mempelajari data pengamatan astronomi dan menemukan bahwa planet tidak bergerak dalam lintasan lingkaran sempurna, melainkan dalam bentuk elips. Penemuannya dikenal sebagai hukum gerak planet Kepler. Melalui penelitiannya, manusia semakin memahami bagaimana planet bergerak mengelilingi matahari. Pengetahuan tersebut menjadi dasar penting bagi perkembangan astronomi di masa depan. Isaac Newton dan hukum gravitasi. Kemudian muncul salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu Isaac Newton. Newton mengembangkan teori tentang gaya gravitasi. Menurut Newton, setiap benda memiliki gaya tarik-menarik terhadap benda lainnya. Gaya inilah yang membuat benda jatuh ke tanah dan menjaga planet tetap berada pada orbitnya mengelilingi matahari. Penemuan ini dikenal sebagai hukum gravitasi universal. Dengan teori Newton, banyak fenomena alam yang sebelumnya sulit dijelaskan akhirnya dapat dipahami secara ilmiah. Penemuan ini menjadi salah satu fondasi utama dalam ilmu fisika modern. Dampak era penemuan ilmiah. Era penemuan ilmiah tidak hanya mengubah cara manusia memahami alam semesta, tetapi juga mengubah cara berpikir manusia secara keseluruhan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya observasi, eksperimen, dan bukti ilmiah dalam mencari kebenaran. Dari sinilah lahir apa yang kita kenal sebagai metode ilmiah, yaitu proses penelitian yang digunakan oleh para ilmuwan hingga saat ini. Berkat perkembangan tersebut, berbagai bidang ilmu seperti astronomi, fisika, kimia, dan biologi berkembang dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan pada masa itu juga menjadi dasar bagi teknologi modern yang kita gunakan. Hubungan dengan kehidupan saat ini, kalau dipikir-pikir, dampak era penemuan ilmiah masih kita rasakan hingga sekarang. Saat menggunakan satelit GPS, teleskop luar angkasa, bahkan saat mempelajari tata surya di sekolah, semua berakar dari penemuan para ilmuwan pada masa lalu. Tanpa keberanian mereka untuk bertanya, meneliti, dan mencari bukti, mungkin pemahaman kita tentang alam semesta tidak selalu maju sekarang. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa era penemuan ilmiah merupakan titik penting dalam sejarah manusia. Melalui tokoh-tokoh seperti Nicolaus, Copernicus, Galileo Galilei,
Johannes Kepler dan Isaac Newton, manusia mulai memahami bahwa alam semesta memiliki aturan yang dapat dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan lahir dari rasa ingin tahu, keberanian untuk bertanya, dan mau untuk mencari bukti. Karena itu, sebagai pelajar kita juga bisa mendelandani semangat para ilmuwan tersebut dengan terus belajar, berpikir kritis, dan tidak takut mencari jawaban atas berbagai pertanyaan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semakin banyak kita memahami alam semesta, semakin kita menyadari betapa luasnya pengetahuan yang masih bisa dipelajari.